teman-teman PS itu kan men-setting agar Prabowo bisa datang ke Solo itu dengan membuat acara peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Klaten. Kenapa pilihannya di Klaten? Pada saat di Solo misalkan ada acara ulang tahun atau kongres kelima PSI, misalnya seperti itu. Mereka selalu berusaha membuat Prabowo ini masuk dalam jebakan. Bukan jebakan sebenarnya, maksudnya dalam ring mereka. Orang udah berpikir Prabowo akan menjadi presiden dengan kudeta merangkak, dan itu terjadi sekarang. Nah, maksud saya itu artinya ya ini memang ada problem kemudian ketika dia pasti kan ada deal, ada janji-janji ya kan, dan lain-lain. Itulah yang memang membuat sedikit agak lambat ini speednya itu. Karena apa? Karena dari masa lalu itu pasti menuntut. Saya melihat ini bahwa ada gap dari keinginan dia, tapi beda dengan rejim sebelumnya. Kalau rejim sebelumnya itu tidak ada idealnya untuk membela masyarakat, untuk bela rakyat miskin dan lain-lain. Kalau ini ada, ya, cuman satu itu ada problem dari 3 contoh saya tadi. Satu itu ada problem di mana laporan-laporan itu menurut saya kepada Pak Prabowo masih ABS, asal Bapak senang. Ya kan, sehingga dia itu misalkan tiba-tiba menuduh gerakan mahasiswa ini atau gerakan kemarin Indonesia Gelap ditunggangi. Padahal menurut saya dari riset yang saya melakukan riset secara serius tentang Indonesia Gelap itu sebenarnya koeksistensi. Ya, koeksistensi itu masih gini, gerakan itu ada murni awalnya. Tapi kebetulan mungkin ada orang-orang yang anti Prabowo karena mungkin tanahnya dirampas, hartanya dirampas, dijadikan agrinas dan lain-lain, konglomerat hitam ini. Ya dia kemudian wajar dong menunggangi. Ya kan, itu di mana-mana di politik begitu, kan gitu. Nah, jadi itu memang ada satu gap information. Yang kedua, gap antara kemampuan. Kemampuan Prabowo untuk merealisasikan ide-idenya. Karena apa? Karena dia kan dijalankan satu, uang terbatas. Sekarang memang penerimaan negara berkurang. Ya kan sekarang ini. Kemudian kapasitas institusionalnya ini tidak begitu bagus. Dia mewarisi rejim rejim Jokowi yang korup di mana-mana. Ya kan, kita tuh kan sampai kemarin tuh indeks persepsi korupsi dia kan zaman Jokowi itu sampai paling rendah lah sepanjang sejarah, kalau nggak salah 34. 34 itu adalah prestasi di zaman SBY yang tertinggi. Lalu kan harusnya kan trennya naik-naik terus sampai 40, tapi setelah 40 itu turun dan bahkan sampai balik lagi ke era SBY 34. Tapi beda, SBY 34 itu belum di-adjust. Ya itu jadi zaman SBY 34 itu 34 yang tinggi, bukan 34 yang di-adjust. Nah, 34-nya Jokowi itu 34 rendah. Sepanjang sejarah itu semua tahu bahwa di era Jokowi lah korupsi terbesar di Republik Indonesia. Nah, korupsi ini kan jadi budaya. Bukan hanya lagi kejahatan struktur, tapi kejahatan budaya. Misalkan lihatlah, hari ini ada berita 20 kepala desa ya dilahap di kampungnya Bursa Sarnubi, teman saya itu sekarang ditangkap sama kejaksaan. Karena kasus apa? Karena kasus korupsi desa, dana desa. Bayangkan kalau ini menjadi sandaran Presiden Prabowo, ya, warisan dari masa lalu Jokowi ini, untuk membangun koperasi desa Merah Putih 80.000, sementara kepala desanya itu kepala desa yang banyak jadi tersangka. Ini kan juga akan sulit buat presiden untuk antara ideal yang dia inginkan dengan kenyataan. Ini problem
kedua tadi ada gap, ada misinformasi, ini ada gap dalam sisi kapasitas. Nah, yang ketiga ini karena ada masalah di mana presiden ini masih banyak diganggu oleh rejim Jokowi, ya kan, yang ingin terus mendominasi. Jokowi dengan oligarkinya kan selalu berusaha. Ya, menurut saya misalkan kayak kemarin mereka, menurut saya Budi Ari sama teman-teman PS itu kan men-setting agar Prabowo bisa datang ke Solo itu dengan membuat acara peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Klaten. Kenapa pilihannya di Klaten? Pada saat di Solo misalkan ada acara ulang tahun atau kongres ke-5 PSI misalnya seperti itu. Mereka selalu berusaha membuat Prabowo ini masuk dalam jebakan. Bukan jebakan sebenarnya, maksudnya dalam ring mereka gitu loh. Nah, ini yang Prabowo kadang-kadang memang kurang mengerti bahwa selama dia tidak kuat untuk menerima, untuk menolak, maksudnya menolak pengaruh dari Jokowi ini, maka persepsi rakyat akan terus mengatakan bahwa cita-cita ideal Prabowo itu pasti kandas. Karena apa? Karena selama dia berkawan dengan Jokowi, ya, maka itu orang menyatakan dia berkawan dengan yang disebut OCCRP itu adalah koruptor nomor 2 terbesar di dunia gitu. Nah, ini kan bahaya gitu. Jadi orang agak hopeless gitu. Oke, Bang. Orang tentu bertanya ya mengenai Prabowo ini. Dia ini pemimpin kuat atau pemimpin lemah? Ya kalau menurut saya sih kalau dia bisa jadi presiden dengan cita-cita yang ideal ya, seperti yang dia sampaikan dalam bukunya Paradoks dan Indonesia Paradoks, dan kemudian buku-buku yang dia baca itu kan buku-buku berkualitas tinggi semua ya, Gospel, kemudian Ray Dalio untuk bagaimana bangsa itu bubar ya. Saya dapat kiriman nih ada sekitar 10 atau 20 buku-buku yang sudah dikuasai oleh Prabowo. Itu buku-buku yang menurut saya itu sampai mati pun Jokowi nggak akan pernah mengerti tentang buku-buku itu. Karena dibacanya kan Sinchan gitu ya. Nah, artinya saya mau bilang itu dia itu memang orang kuat. Dia jadi presiden dengan ide, dengan cita-cita yang sesuai dengan proklamasi gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara, kita ini bisa berharap nggak sama Prabowo? Ya menurut saya harus berharap. Harus berharap karena pertama. Kalau itu kan harus memang iya ya. Maksudnya gini Shoot atau das solen. Mas. Oke. Karena gini, maksudnya gini. Kan kita ini percaya bahwa Indonesia ini dari zaman feodal, maksudnya zaman kolonial, ya, ratusan tahun lalu itu. Memang semua itu elit-elitnya itu kan elit-elit mayoritas ya, elit korup. Ya kan, baik zaman kerajaan-kerajaan Amangkurat, kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia itu kan memang korup, gampang disogok sama kolonial dan lain-lain. Itu kan yang mentali udah begitu gitu loh. Jadi kalau kita dapat orang yang dia itu misalkan seperti Soekarno mau menyelamatkan Indonesia ya, Tan Malaka, kemudian Syahrir, Natsir, apa semua. Ini kebetulan Prabowo sama seperti orang itu. Ya, dia punya cita-cita itu. Tapi kan memang persoalannya itu orang yang punya cita-cita itu belum tentu dia mampu melaksanakan cita-citanya. Nah, dapat orang yang punya cita-cita udah susah seperti Prabowo ini. Itu jadi ada dua hal. Satu, mendapatkan pemimpin seperti Prabowo yang punya cita-cita untuk bangsanya. Itulah yang harus kita apresiasi dulu. Kita jadi must itu betul-betul harus. Nah, jadi pertarungan kita adalah pertarungan kekuatan jahat dan kekuatan baik. Kekuatan jahat ini adalah kekuatan Jokowi dan kawan-kawannya yang untuk mempengaruhi Prabowo. Nah, kita kekuatan baik juga harus berusaha mempengaruhi Prabowo untuk dia itu lebih kuat berada pada sisi orang baik ini gitu loh. Oke, kita coba satu-satu bedah ya. Mulai dari awal, ketika Prabowo menyusun kabinetnya, orang berharap bahwa betul-betul sampai tanggal 20 Oktober itu akan ada pesta. Lepas selama 10 tahun dari rezim Jokowi. Tapi yang terjadi ternyata 17 menteri itu berasal dari zaman Jokowi atau dari saku Jokowi. Dan kelihatan bahwa mereka masih mendemonstrasikan ketaatan mereka pada Jokowi misalnya. Orang bertanya, kok bisa begitu ya Prabowo? Coba Bang, why? Kemudian justru orang-orang era Jokowi itu diangkut semua dan bahkan dipuji-puji lagi sama Prabowo kan.
wah ini bagus punya Bapak, nanti akan saya pakai juga. Saya tidak ada evaluasi. Saya puas dengan kinerja menteri-menteri saya. Padahal kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu belum sampai angka 5%, bahkan kurang 4,7 sekarang. Iya, 4,7 sekian persen. Padahal kalau 5% saja itu prestasi Jokowi. Prestasi SBY rata-rata 6% kan begitu. Dan sekarang kita tidak bisa lagi mengklaim bahwa ada COVID dan lain sebagainya. Tapi kalau ada warisan masa lalu yang buruk, ya pemerintahan sebelumnya selalu ngomong begitu. Jokowi pun ngomong, kita dari situasi yang tidak ada pilot, ya kan, no pilot, makanya Jokowi kemudian membangun sesuatu yang tidak dikerjakan SBY. Selalu ada klaim begitu. Bagaimana menurut Abang? Ya kan dari zaman Belanda saya udah bilang tadi, ya, kalau ada orang baik seperti Pangeran Diponegoro, dia kan pangeran, ya, itu kan kemudian Belanda akan merekayasa supaya dia itu dihancurkan karirnya, ya kan? Itu kan selalu begitu. Kalau yang Amangkurat 1 misalkan, Amangkurat 1 kan dia masih baik, tapi Amangkurat 2 kan udah jelek. Jadi selalu ada kolaborasi antara para kapitalis dan penjajah kolonial dulu untuk menghancurkan orang-orang baik. Karena kalau orang-orang baik ini muncul, maka itu kekuasaan aset negara bangsa ini untuk rakyat itu terjadi. Sementara orang-orang ini kan nggak mau dong, dia pengen ngerampok kan. Nah inilah makanya kemunculan Prabowo ini dari tahun 2004 bahkan 1998 dia ini dihancurin. Karena apa? Karena dia dianggap sebagai orang yang ideolog dan idealis dari bapaknya udah begitu. Nah jadi wajar dia itu menghadapi satu konspirasi hitam untuk menghancurkan dia. Nah ketika dia sekarang masuk menjadi presiden melalui jalan merayap, ya merangkak. Kalau orang bilang kudeta merangkak, kan ingat nggak istilah kudeta merangkak waktu dia diajak di Kemenhan dulu? Orang udah berpikir Prabowo akan menjadi presiden dengan kudeta merangkak, dan itu terjadi sekarang. Nah maksud saya itu artinya ya ini memang ada problem kemudian ketika dia pasti kan ada deal, ada janji-janji, ya kan, dan lain-lain. Itulah yang memang membuat sedikit agak lambat ini speednya itu. Karena apa? Karena dari masa lalu itu pasti menuntut. Ya orang sekelas Budi Ari aja misalkan, yang orangnya paling dipercaya Jokowi, yang sudah dinyatakan di pengadilan dia terlibat uang, terlibat judol gitu, judol yang ada konspirasi korupsinya karena dia menjual ini negara kan, proteksi negara kan gitu. Sebagai menteri, kemudian ada majalah Tempo misalkan mengatakan kemarin yang per hari ini kenapa Budi Ari bekas aktivis tidak belak-belakan buka-bukaan, jangan sampai masuk penjara sendiri. Itu kan Tempo hari ini nih yang sekarang majalah Tempo. Banyak lagi gitu. Itu aja nggak bisa cepat diselesaikan oleh Prabowo. Karena apa? Karena ada problem tadi, yang Prabowo ini merangkak gitu loh masuk kepada kekuasaan. Tapi apakah cara merangkak ini adalah cara yang salah? Menurut saya itu memang cara yang benar dia juga. Karena kalau dia bertarung seperti Anies yang dimana saya juru bicaranya, itu langsung dipatahkan di tengah jalan gitu loh. Gak pernah sampai Anies di kekuasaan itu gitu loh. Oke. Tapi kalau kita bicara soal, karena Abang belum menjawab tadi, kenapa tiba-tiba justru mayoritas 17 tuh dari... Kan saya tuh ikut proses. Sebenarnya kan saya dan Jumur ditawarin untuk masuk menjadi salah satu kandidat Menaker. Iya kan, dari kelompoknya Burin Abdullah. Tapi saya berembuk sama Jumhur, akhirnya kita ngusung Jumhur, kita buat konsepnya. Ya saya, Jumhur dan beberapa ahli-ahli tentang ketenaga kerjaan, perburuhan, industrialisasi dan lain. Masuklah Jumhur diseleksi di situ dari 5 profesor yang dipimpin Profesor Burin Abdullah. Burhanuddin Abdullah ya. Itu waktu itu memang dia yang ditunjukkan untuk seleksi calon menteri. Jumhur masuk sampai di meja presiden bahwa dia calon Menaker. Jumhur itu waktu itu. Kenapa kita tahu? Karena dikonfirmasi presiden ketika Jumhur 13 November ketemu dengan presiden untuk urusan buruh. Ya kan? Nah kita ini bagian daripada ada gerakan Solo kata orang 13 Oktober. Geng Oslo ini kemudian dia menghancurkan semua yang udah didesain oleh Prabowo. Iya kan? Pertanyaannya kenapa Prabowo ngalah dan kalah di situ? Ya kan, inilah mungkin bagian dari strategi dia yang belum selesai untuk dia berkuasa secara penuh ya sebagai presiden, menjalankan amanat penderitaan rakyat itu. Oke, jadi ini katakanlah strategi dia. Strategi itu terpaksa ditempuh karena dia masih lemah, kan begitu kan? Right, iya betul. Nah, kalau kita bicara masih lemah,
apa faktor yang membuat dia masih lemah? Kan dia he is the president, orang nomor 1 gitu. Kenapa dia kemudian? Karena bagi saya harusnya ya bagi orang awam setelah disumpah dia sudah menjadi orang terkuat. Tidak ada lagi kata lemah. Theoretically kan begitu. Tapi tiba-tiba kita merasa kok masih lemah ya. Kenapa? Ya tergantung cara kita memandang sebuah fenomena ya. Kalau orang-orang Marsian misalkan ya, dia kan hanya melihat negara itu kan cuma proksi. Proksi dari kapitalis. Ya kan sekarang misalkan Donald Trump ini proksi dari Yahudi. Ya Donald Trump boleh presiden, tapi yang mengendalikan dia siapa? Adalah bandar-bandar IPEC itu gitu loh. Asosiasi Yahudi pemilik modal. Jadi jangan kita pikir presiden itu kemudian berkuasa. Ya kan memang dia punya kekuasaan kayak Trump misalkan pada akhirnya dia pecat si Elon Musk misalkan gitu ya kan dia berantem apa segala. Tapi maksudnya lihat ekosistemnya itu di mana presiden itu ya pada saat dia mau jadi presiden dia melakukan satu dealing dengan beberapa pihak. Ya kan termasuk tentu karena biaya politik kita mahal. Ya maka itu orang udah banyak melakukan satu investasi yang Prabowo mungkin harus menghitung itu. Nah inilah memang pendekatannya nggak bisa normatif seperti Bung Repli tadi. Bung Repli kan sebagai profesor atau doktor di bidang hukum tata negara, presiden nomor 1 di Indonesia. Nah, kalau orang yang lihat dari ilmu sosiologi tadi, misalkan Marxis tadi, ini cuman proksi. Presiden ini proksi. Nah, bisa nggak seorang presiden itu kemudian pelan-pelan dia sendiri yang jadi sultannya, jadi rajanya, jadi penguasanya gitu loh. Kita tunggu aja. Jadi saya mewakili pertanyaan orang awam ya kan. He is the president kok malah kesannya lemah sekali. Karena tadi artinya Anda ingin mengatakan bahwa proksi kekuasaan itu masih di tangan Jokowi atau gimana? Ya tentu bukan Jokowi. Bukan proksi ya, tapi provider kekuasaan. Menurut saya kan Jokowi itu cuma proksi juga. Ya kan proksi daripada kapitalis-kapitalis yang hartanya di Indonesia kalau dikumpulkan itu kan sudah 60-70%. Ya kan sisanya kan orang Indonesia ini kalau menurut Oxfam itu orang-orang miskin semua kan. Yang kaya ini kan segelintir orang dan mereka lah yang menguasai Indonesia ini gitu loh. Jadi artinya Prabowo sedang melakukan pertarungan politik bukan dengan Jokowi saja sebagai proksi, tapi dengan kapitalis-kapitalis yang dia sekarang menjadikan tersangka-tersangka itu, ya kan? Nah banyak kan udah tersangka-tersangka ini yang proksi-proksi ini, baik yang penguasa kebun, penguasa Pertamina, penguasa judi online apa segala ini kan dihalau semua oleh Prabowo. Nah persoalannya ini kan kekuatan mereka tuh lebih kuat dari Prabowo atau enggak? Nah ini kita lihat ini.